Permainan tradisional, sebuah warisan budaya bangsa yang telah turun-temurun, diwariskan sebagai sarana hiburan dan juga edukasi untuk anak. Dahulu kala, permainan tradisional ditujukan untuk membangun interaksi sosial, mengembangkan kognitif anak, jiwa semangat dan sportif, serta mengenalkan nilai-nilai budaya yang luhur. Namun, seiring perkembangan zaman, ketika teknologi internet mulai menjadi bagian dari kehidupan kita, bagaimanakah eksistensi permainan tradisional, khususnya di Banyumas saat ini? Pertama, bisa perkenalkan diri mulai dari nama, profesi, dan background diri. Nama saya Sarwang, saya itu pensiunan di Borobudur Kabupaten Banyumas. Saya Sarah Alberia, pekerjaannya ibu rumah tangga, umurnya 25 tahun. Perkenalkan, nama saya Suryana Dadan. Sekarang saya berprofesi sebagai dosen di jurusan Sosiologi dan kebetulan menjabat sebagai ketua jurusan Sosiologi. Saya Pak Eko, pekerja guru. Menurut Anda, apakah permainan tradisional termasuk kebudayaan? Permainan tradisional yang saya sering menyebutnya permainan tradisional anak bisa disebut budayaan karena permainan ini kan lahir ya dari yang namanya cipta, rasa, dan karsa manusia. Akhirnya dia lahir tidak begitu saja ya, tapi dia lahir dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya sehingga menghasilkan aneka ragam permainan tradisional anak ya. Ada permainan tradisional yang memang terkait dengan dunia pertanian, ada permainan tradisional yang terkait dengan kondisi lingkungan pedesaan di malam hari, ada permainan tradisional yang terkait dengan cara melatih ketangkasan, cara melatih berdemokrasi, dan lain-lain. Sehingga permainan tradisional anak ini memang betul dan layak disebut sebagai sebuah kebudayaan. Karena ini lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia ketika berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun masyarakatnya. Iya masih, itu masuk sekali karena itu sesuatu untuk pembentukan jati diri itu ya dari permainan itu, permainan anak dulu. Karena zaman dulu itu kan belum ada unsur-unsur permainan yang lain, ada ini tradisional itu. Dan kita mendengarkan lagu-lagu, musik apapun ya masih harapannya tradisional. Contohnya kalau kita hari Minggu itu pasti mendengarkan ketoprak dari RRI atau adanya dari TV kan zaman saya kecil belum adanya radio itu jadi. Dan kadang-kadang lagu-lagu yang permainan tradisional itu ada lagu-lagunya disetel juga di TVRI di nuansa biasanya di label khusus. Permainan tradisional apa saja yang masih ada di Banyumas? Kelereng, petak umpet, sama lompat tali. Ada Pak Sodor, ada Sunda Manda, ada dam-daman. Apakah permainan tradisional tersebut masih sering dimainkan sampai sekarang? Masyarakat umum ya. Kalau di desa-desa pinggiran itu ya masih kadang-kadang saya melihat masih ya ada tapi jarang lah ya, tapi masih ada. Kalau di desa saya pulang kalau ke desa kadang-kadang ya permainan yang tali masuk kayak gitu masih artinya kalau di pinggiran ya. Kalau di kota saya jarang melihat. Kalau saya lihat di beberapa tempat yang sekarang ini masih cukup populer dan sering dimainkan itu, saya pernah melihat atau sering melihat itu permainan Sunda Manda ya, atau di tempat saya itu namanya engklek, di tempat lain itu namanya solna ya di Jawa Barat ya. Jadi Sunda Manda ini sejenis permainan tradisional di mana kita membuat
semacam petak-petak tertentu di tanah gitu ya. Kita harus melompati petak-petak itu dengan cara mengangkat salah satu kaki berjinjit, dan kita harus mampu melewati wilayah yang kita tuju ya. Ini permainannya asik, melatih ketangkasan, melatih konsentrasi, melatih sportivitas juga. Karena biasanya permainan ini itu ada aturan-aturan tertentu dan harus dipatuhi oleh semua pemainnya ya. Kemudian kalau jenis permainan lain yang sering saya lihat sekarang ini misalnya ya layangan, kemudian kalau bahasa Sundanya itu congklak yang pakai pion ya. Ya, kenapa kalau ada pertanyaan kenapa permainan tradisionalnya sekarang kurang eksis, ini sudah banyak dipaparkan oleh peneliti maupun oleh pengamat sosial ya. Salah satunya itu adalah kehadiran berbagai produk teknologi yang mengalihkan anak-anak untuk tidak lagi menggunakan atau memainkan permainan tradisional, terutama kehadiran televisi, kehadiran game online, kehadiran handphone atau smartphone dan lain-lain gitu ya. Misalnya kalau dulu kita di malam hari itu biasanya bermain permainan tradisional anak, bermain galah, bermain gobak sodor dan lain-lain. Sekarang kan anak kecil lebih senang bermain game online atau menggunakan atau bermain handphone pada saat di malam hari. Mereka senang berdiam di rumah atau di kamar daripada berinteraksi dengan sesama temannya di luar rumah ya. Kemudian satu lagi menurut saya kehadiran game online itu juga bukan satu-satunya faktor ya. Tapi faktor lainnya itu juga sekarang adalah ketersediaan ruang-ruang publik. Ya misalnya tanah-tanah lapang sekarang kan juga sudah banyak yang berganti pemukiman, yang sudah berganti ruko, sudah berganti fungsinya sehingga tidak ada lagi tempat-tempat bagi anak kecil untuk bermain. Kemudian faktor lainnya sangat minimnya regenerasi, artinya tidak ada pewarisan dari orang tua kepada generasi muda atau anak-anak bagaimana misalnya cara memainkan permainan tradisional anak yang ini, yang itu gitu ya. Karena sekarang orang tua juga mungkin udah terlalu sibuk dengan dunianya masing-masing sehingga anak dibiarkan bermain sesuai dengan kondisi sekarang. Yang penting mereka nggak rewel. Soalnya sekarang udah ada HP paling ya, jadi anak-anak lebih sering melihat HP daripada bermain tradisional tersebut. Nah sekarang sudah mainnya HP terus. Bukan sekedar anaknya perawat, tempat juga dari tempat nggak memungkinkan. Di desa sekarang yang tempat lapang apa sih? Jalan sudah diaspal semua. Yang lapangnya di lapangan bola itu. Jadi memang unsurnya semua unsur masuk, kalau bukan berarti karena anaknya dari segi tempat juga nggak memungkinkan, dari segi araf juga kayaknya untuk kembali lagi ke sana nggak mungkin. Paling kita nilai-nilai esensi yang ada di permainan anak itu kita tanamkan Kak. Apa dampak dari kurang eksisnya kebudayaan permainan tradisional tersebut? Dampak dari kehadiran game online, kemudian beralih fungsinya lahan-lahan atau lapangan yang biasa digunakan oleh anak-anak ini, saya khawatir suatu saat nanti permainan anak ini justru akan hilang gitu ya. Dan anak-anak ini jadi kehilangan momentum untuk mencoba melatih berdemokrasi, melatih ketangkasan, melatih sportivitas. Nah, sehingga dilahirkan generasi-generasi yang insan, generasi-generasi yang yang dangkal gitu ya, yang kadang-kadang menghadapi tekanan sekecil apapun mereka jadi stres, kemudian menjadi beban mental bagi mereka. Anak-anak sekarang sudah pada nggak ada yang tahu, mainnya di rumah terus. Apakah kebudayaan permainan tradisional masih perlu dilestarikan? Dan mengapa alasannya? Pelestariannya kita itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah itu
setiap tahun mengadakan lomba permainan anak selama membawanya apa. Sebetulnya ada dari upaya dari pemerintah itu. Ikut lomba biasanya nggak anak-anak tak orang tua, karena orang tua itu tujuannya itu dari sana itu biar tahu yang dulu mungkin habis hilang, biar tahu nanti ditularnya anaknya. Tradisional anak ini sangat layak untuk dilestarikan. Kenapa? Karena sekali lagi permainan tradisional anak ini bukan saja warisan leluhur, tapi ini juga sebagai investasi bagi anak-anak, modal gitu ya, ketahanan budaya bagi anak-anak zaman sekarang untuk menghadapi masa yang akan datang yang mungkin akan dilandas dengan ketidakpastian gitu ya. Kita bikin sebuah festival permainan tradisional anak, kemudian kita bekerja sama dengan Pemda, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya, untuk membuat atau mengeksiskan kembali permainan tradisional anak ini. Kayak di kurikulumkan di SD. Artinya yang paling tingkatan pendidikan yang bawah lah ya. Artinya kan itu kan ada motorik jalan. Kalau TK sama PAUD kan yang penting anak seneng dulu kan. Kalau SD udah. Saya kira kalau memang mau dipertahankan ya di situ, kalau kita suruh ada himbauan, ada apapun ke masyarakat, saya kira nol besar itu nggak mungkin sesuatu yang bisa. Tapi kalau lewat jalur pendidikan itu mungkin. Apakah harapan Anda untuk eksistensi permainan tradisional? Tentu saja mungkin sebagaimana harapan orang tua di Indonesia, kita menginginkan agar permainan tradisional anak ini eksis kembali dan lebih sering atau lebih banyak dimainkan oleh anak-anak kita ya, sehingga mereka juga bisa mencoba teralihkan dari dunia teknologi yang menurut saya ini juga nampaknya luar biasa gitu ya. Mereka bisa teralihkan dari game online, mereka teralihkan dari smartphone ya, efek negatifnya, sehingga dengan eksisnya permainan tradisional ini, interaksi antar anak yang satu dengan yang lainnya menjadi lebih akrab. Ya, semoga anak-anak bisa mainan terus permainan tradisional dan gak terlalu sering main HP.